rabbikum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Birru aba'akum tabirru aba'akum. Hati-hati. Walaupun kita itu mengaku seorang sholat, seorang segaranya aktif, tapi kalau nggak berbakti kepada orang tua itu nggak anu. Orang tua itu adalah merupakan Tuhan yang kelihatan kan, sebaik-baiknya amal manusia dengan Tuhannya, sebaik-baik manusia dengan tetangga dan teman ataupun saudaranya, tapi ketika dengan orang tuanya itu tidak baik, maka imannya pun tidak sempurna lagi kan begitu. Jangan tangisi, jangan sesali nasib kita hari ini. Lupakan saja beban derita, marilah kita berdoa. Walaupun kita tak punya, doa kita pasti akan Ia dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya akan sowan ke kediaman saudara kita yang dimana di sini tinggallah satu rumah bertiga yang mereka semuanya memiliki kekurangan fisik yaitu tunanetra, namun mereka memiliki kelebihan yang tentunya ini sangat menarik untuk kita review. Dan lokasi ini berada di Dusun Tondowesi, Desa Pule, Kecamatan Jatikalen, Nganjuk, Jawa Timur. Kita akan sowan ke rumah beliau. Assalamualaikum. Hari ini saya berada di kediaman Gus Dur yang nama lengkapnya Abdur Rahim. Yang ini ikut di desa apa namanya, Pak? Desa Pule. Desa Pule. Dusun ini Tondowesi. Tondowesi ya. Kecamatannya Jatikalen. Masih ikut Jatikalen ya? Iya, Jatikalen. Jawa Timur ya. Dan beliau ini hidup bertiga bersama saudaranya. Iya. Yang dua-duanya itu perempuan. Iya, yang dua perempuan. Pernah kakak semua ya? Iya. Jenengan sebagai adik. Dan nyun sewu, beliau ini bertiga memiliki kekurangan fisik sejak kecil. Dan tiga-tiganya punten tunanetra atau tidak bisa melihat. Dan di antara ketiga bersaudara ini, Gus Dur ini memiliki kelebihan. Jadi di samping mendapat ujian dari Tuhan berupa kekurangan, tapi memiliki atau juga memperoleh kelebihan. Nah, itulah keadilan Tuhan kan, ya. Jadi jenengan ini kehidupan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari selain apa tadi undangan pengajian, iya, kiroah, iya, itu apa saja yang jenengan tekuni? Saya hanya menekuni itu ya, kadang ya sebagian yang baca-baca Al-Quran itu yang saya, yang penting saya itu yang saya tekuni. Dan juga memiliki suara emas. Menyanyi itu termasuk hobi dan pekerjaan juga. Iya, menyanyi termasuk pekerjaan. Hobi menyanyi dan termasuk juga bisa menjadi mata pencarian. Tapi itu dulu ya, sekarang masih? Masih, kadang-kadang ya kalau ada ini ya kadang diundang ngaji ini, kalau tergantung undang. Nah, kalau diundang ngaji, masalah nyanyi-nyanyi ini itu urusan di belakang. Oh gitu. Yang jelas undangan yang lebih sering itu ngaji. Ngaji, tapi seumpama ada ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit ini enggak. Ya, itu saya enggak pernah narcet SPW saya. Iya, SPW sak pawai. Nah, ini kan tentunya netizen tanda tanya. Seorang yang tunanetra dari kecil, dari lahir itu bisa membaca Al-Qur'an, kan bahkan menghafal atau hafid Al-Qur'an ya. Itu jenengan ilmu tersebut jenengan pelajari dari mana? Itu dulu saya ya belajar ya. Biasanya mendengarkan dari kaset, akhirnya saya pelajari, akhirnya saya tausehkan kepada yai ustadz itu dulu. Jadi hanya mendengarkan saja. Saya hanya mendengarkan saja, bukan kok langsung saya minta dia jarang saya, enggak diulang ya. Saya kok akhirnya
Sampai sekarang jalan. Bisa. Ini mendengarkan dari dulu zaman kaset ya kaset, sekarang ya ada HP, CD. Kalau boleh tahu ya Gus Dur ya, Al-Quran itu kan ada 30 juz ya. Itu jenengan hafal semua? Enggak begitu berapa surat? Yes, pokoknya ya hanya bisa gitu saja. Saya itu gak berani saya menonjolkan harus hafal, itu gak berani karena namanya manusia itu enggak sesuai. Kadang ada yang wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Itu bahayanya wong apa-apa. Kadang-kadang bisa satu hari bisa menerima undangan sampai 3 kali, 4 kali, itu nggak boleh sebenarnya. Jadi saya hanya bisa, saya nggak berani. Ya, jadi makanya dengan mengategorikan SPW tadi karena nanti niatnya itu menjual ilmu atau menjual agama atau menjual ayat. Nggak boleh. Yang saya maksud jenengan bisa membaca itu menggunakan buku atau hafalan? Enggak ya, hafalan. Jadi tanpa ada buku. Iya. Hafalan ya, qiraah ya yang dimaksud ya. Korek. Iya. Kelebihan yang dimiliki seorang yang memiliki kekurangan itu adalah suatu wahyu atau anugerah dari Tuhan yang memang sengaja. Yakunu bimakana layakunu. Dindi barang sing digawe ora padha karo sing gawe. Seandainya semua dibuat sama, layu bingung. Di bojoku. Di sampean di bojo ora padha karo bojo sing gawe bojone sampean. Umpamane kan. Oh, contohnya seperti itu. Untuk pembuktian mungkin sedikit. Iya, nggak apa-apa. Kita butuh satu, ya nggak terlalu panjang sih. Pembuktian bahwa jenengan memang benar-benar hafal atau bisa nggak sedikit dilantunkanlah ayat yang qori atau yang tartil. Coba kita minta yang qori aja. Yang nggak usah panjang-panjang lah. 5 atau 4 ayat aja. Kita ambil dengan surat Al-Baqarah saja. Ayat pertama. Jadi juz pertama aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid.
Sadaqallahul azim. Insya Allah sangat luar biasa sekali. Jadi bacaan ayat suci Al-Quran yang sudah jenengan bacakan tadi, ini saya sampai keringetan ini, Gus. Sangat merinding sekali. Allah. Gus Dur ini sebagai tulang punggung keluarga juga nih Gus Dur. Iya, boleh dikatakan Iya. gitu ya. Belum pernah menikah. Sudah Pernah menikah. Punya anak berapa? 2 Sekarang anaknya tinggal di di Kertosono sana. istrinya orang Kertosono. Iya dulu, Blitar dulu. Oh Blitar. Jadi istri orang Blitar sekarang tinggal di Kertosono. Sono. Masih sambung atau Enggak sambung. sudah pisah? Sudah. Punya anak 2. Pisah cerai ya, Gus Dur ya. Iya. Bukan pisah mati ya. Enggak. Dan sekarang jenengan lebih memilih kumpul bersama 2 saudara, kakak ya, mbak-mbak. Iya. Iya. Dan untuk kehidupan sehari-hari Gus Dur ini ya kita sebut tadi sebagai tulang punggung keluarga. Kan laki-laki toh Gus Dur ya. Iya. Laki-laki ya. Mbak-mbaknya kan juga udah sepuh ya. Di rumah saja aktivitas ya mungkin masak atau apa gitu ya. Iya. Kalau mbak-mbaknya juga bisa ya Kak masak, nyuci. Oh bisa nyuci ya, iya yang menyuci kan ya mbak-mbak. Karena sudah dari kecil terbiasa gitu ya, Gus Dur ya. Jadi kan rumah tangga itu berjalan berapa tahun Gus Dur sama istri dulu? Ya kurang lebih ada 25. 25 tahun. Iya kurang lebih. Anak jenengan yang 2 kok sekarang sudah. yang besar usia berapa? Udah saya sekarang udah putu, udah cucu-cucu ya. Cerai dengan istri sudah berapa tahun? Hampir 15 tahun. Sudah 15 tahun ya. Kalau boleh kita tanya akibat perceraian itu karena apa? Ya memang ya gara-gara satu ya penghasilan saya nggak mencukupi, jadi ikut mertua akhirnya ya nggak pas lah, akhirnya jadi serba diatur kan. Ya kan karena ya istri saya juga nggak kelihatan masalahnya. Oh gitu. Tapi sekarang mertua sudah nggak ada semua, jadi nggak bisa. Iya. Dulu itu. Jadi karena faktor ekonomi ya. Iya dulu kan. Faktor ekonomi sehingga mertua memaksa untuk bisa, bukan kehendak dari istri sama jenengan. Enggak. Atas orang ketiga gitu ya. Iya dulu. Ya. Dulu Iya. Untuk di era sekarang ini kan segala suatu kebutuhan itu kan serba mahal ya. Bolehlah dibilang garam saja sudah mahal. Ini kalau boleh tahu nih Gus Dur, untuk income atau pemasukan jenengan tiap hari itu minimal rata-rata berapa per harinya? 20.000 digawe gampang ya. 20.000 per hari. Gampang. Rata-rata segitu ya? Rata-rata segitu. Dan untuk hidup 3 orang cukup Gus Dur? Ya nggak cukup, dicukup-cukupkan kenapa? Terus keadaannya seperti ini jadi saya itu apa sih? Lebih banyak mensyukuri ya. Ya cukup gak cukup segini. Nah, sudah saya katakan tadi la ing sakartum la azidannakum ta'an. Betul. Dan Tuhan itu juga adil. Ketika kita makin banyak mensyukuri nikmat, maka akan ditambah nikmatnya. Leres ngoten nggih. Itu. Nah, nyatanya dengan penghasilan 20.000 per hari, nikmat diberikan ke jenengan dan akhirnya bisa bersyukur dan bahkan bisa hidup sampai saat ini ya kejadian. Kalau orang yang tidak mensyukuri nikmat kan, wah, aku luwih piye kan gitu. Bun aku mati biye gak makan kan. Iya. Ada yang ingin saya tanyakan, cuman saya sedikit ragu ini Gus Dur. Apa? Kalau saya bisa ya saya jawab, kalau enggak bisa. Kalau memang ini salah, ini kan menurut kata hati saya. Jangan saya lihat-lihat memang seperti bukan orang sembarangan. Jangan pernah mendapat sesuatu yang bisa dibilang kejadian di luar nalar atau ya tidak masuk akal gitu di dalam kehidupan yang jenengan alami sampai saat ini. Contohnya apa contoh? Contohnya seperti kalau orang kalau jenis wali atau nabi itu kan namanya wahyu. Kalau manusia biasa itu apa namanya? Ilham. Pernah nggak mendapatkan seperti itu? Kok nggak pernah saya? Bisikan-bisikan. Nah kalau bisik-bisikan itu pernah, tapi kalau seperti itu kok nggak pernah kan? Kalau bisikan itu seperti apa? Contohnya? Contohnya, yes, tadi yang saya katakan pokoknya bisikan ini nanti kamu kesana, nanti ada yang bilang gitu, terus kadang-kadang ya cocok, kadang ya betul, kadang-kadang ya enggak, kadang-kadang gitu. Contohnya gitu. Ada orang yang misalnya
mau melakukan sesuatu kegiatan, itu tanya jenengan. Hari apa yang cocok gitu. Iya. Kemana jalannya gitu. Terus jenengan sampaikan juga seperti ini, ada yang cocok, ada yang tidak. Iya kadang-kadang. Ini namanya manusia itu nggak bisa memastikan suatu perkara atau suatu hal. Nggak enak dukun kok iso langsung ini mboten sakit. Itu dukun loh Gus Dur, tapi jenengan kan bukan dukun. Dukun pijet tapi. SPG. Kalau pijet geger. Kalau nyanyi, talent untuk nyanyi vokalis itu lagu favorit apa jenengan? Yang Roma ada, yang Asep ada. Coba yang Roma apa yang Asep? Yang Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa bisa nggak? Cocok ya. Oke. Coba. Haruskah diriku mengorbankan lagi cinta yang telah lahir di hatiku hanya karena ku tak mampu lagi menahan cobaan darimu. Tuhan, kini ku bertanya, sebenarnya aku siapa? Tuhan, coba tolong diriku yang sebenarnya untuk siapa? Tunjukkan, coba tunjukkan, aku dilahirkan untuk siapa? Kalau bukan dari tanganmu, mana mungkin aku dapat mengenal cintanya, aku dapat mengenal kasihnya. Kalau bukan dari petunjukmu, mana mungkin aku akan dapat memilih di antara orang yang ku cinta. Semua ku serahkan padamu karena mati hidupku ada di tanganmu. Masya Allah. Ini kacamata penuh dengan air loh Gus Dur. Kacamata saya penuh dengan air, Masya Allah, sangat menjiwai sekali. Ini nggak bisa ngomong apa-apa saya. Luar biasa sekali. Ya Allah, hebat sekali Gus Dur. Jadi riwayat saya, wilayah saya dulu saya pernah dipisahkan dengan ini. Saya punya syair judulnya ya Hentikan Tangismu gitu. Jangan tangisi, jangan sesali nasib kita hari ini. Lupakan saja beban derita, marilah kita berdoa. Walaupun kita tak punya, doa kita pasti akan Ia dengarkan. Jadi lagu ini mewakili isi hati jenengan saat ditinggal atau waktu perpisahan dengan istri. Dan bahkan berderai air mata gitu ya Gus Dur ya. Saya juga sempat mengalami hal seperti itu Gus Dur. Cuman saya nggak bisa nyanyi gitu loh. Paling bisanya nangis. Semua itu ada hikmahnya Gus Dur ya. Setiap kejadian itu kan ada hikmahnya. Ada hikmah yang harus kita petik. Memang sudah kodrat dan suratan. Di Laul Mufid kan sudah ditulis. Nah, ini saya pesan hati-hati lah kalau menghadapi orang-orang yang contohnya seumpama mengundang itu jangan sekali-kali. Ada kan mengatakan sampean kate ngaji tak tanggap piro. Kadang-kadang wong bener tujuannya tapi keliru nek nyampe no. Salah ikrarnya ya. Hati-hati nih.
Soalnya nek masalah Quran nek diregani, ayat Allah nek diregani apa dunya sak isi niki gak kuat nek ginuku. Maksudnya betul. Kadang-kadang Satu ayat pun isinya dunia tidak akan mampu untuk menggantikan atau nilai dari harga ayat tersebut. Kalau sering konsultasi sama kiai-kiai. Gus Dur, kalau sholat 5 waktu di rumah atau di musola atau di masjid? Ya kadang-kadang di musola. Nah masjid itu kalau hari Jumat saja karena nggak ada pendangan. Kalau di musola ya sendiri, ya berangkat sendiri. Dari rumah sini jaraknya jauh musolanya? Enggak. Yang masjidnya yang jauh ya? Nah, masjidnya ya sebenarnya ya nggak jauh tapi saya nggak kelihatan ya sulit lah, nggak bisa. Berangkat ke masjid harus ada yang nuntun atau pakai tongkat? Enak sih nuntun, kalau nggak ada yang nuntun nggak bisa. Iya, nggak bisa. Soalnya orang tunanetra itu hukumnya nggak wajib kalau Jumatan itu. Tapi kalau memang punya niat ya jadi wajib karena ada yang dampingi. Iya, itu loh maksudku. Gitu, okay. Tapi kalau hari-hari untuk yang terakhir Gus Dur, ini untuk khalayak ramai, untuk netizen juga dan pribadi saya sendiri dan kawan-kawan, pesan moral dari jenengan tentang hidup di dunia ini, sedikit tausiah nggak apa ya, sedikit aja, monggo disampaikan. Nanti mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang jenengan sampaikan. Apa pesan moral yang bisa jenengan sampaikan di sini? Ya kita ini sama-sama juga manusia, jadi kita nggak bisa pesan yang banyak-banyak karena saya sendiri belum tentu kalau saya itu baik, gitu maksudnya. Ya hanya sekali-kali saya mengajak, marilah kita berhati-hati sesuai dengan hadis Nabi yang menerangkan birru aba'akum tabirru aba'nakum. Hati-hati. Walaupun kita itu mengaku seorang sholat, seorang segaranya aktif semuanya itu. Tapi kalau nggak berbakti kepada orang tua itu nggak pas, maksud saya nggak diterima sama Allah, karena kita sama-sama punya orang tua, walaupun jeleknya yang bagaimana seorang tua harus kalau bisa harus karena orang tua itu adalah merupakan Tuhan yang kelihatan kan, sebaik-baiknya amal manusia dengan Tuhannya. Dan walaupun sebaik-baik manusia dengan tetangga dan teman ataupun saudaranya, tapi ketika dengan orang tuanya itu tidak baik, maka kurang sempurnalah kehidupan manusia itu. Imannya pun tidak sempurna lagi kan, gitu. Terus ngeten. Oke, Gus Dur, terima kasih. Ini tadi mohon maaf di siang hari ini dengan pas istirahat kita mengganggu istirahat jenengan. Jadi dengan kedatangan kami mudah-mudahan tidak menjadikan hati terganggu lah intinya. Ya, yang penting kita mendoakan. Kalau betul-betul niatnya itu niat baik, kenapa kita gak sambut dengan baik? Oke, leres. Dan saya mohon untuk ke depan seandainya kami kesini lagi, mohon diterima ya Gus Dur ya. Ya itu enggak. Saling mendoakan jenengan. Kula suwun pandungane damel kula sedaya niki. Juga pun sebaliknya saya doakan jangan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberi nikmat sehat, nikmat. Amin. Tapi kalau umur itu saya panjang-panjang itu kok nggak senang. Iya, panjang umur dan berkah kan gitu ya Gus Dur ya. Yang penting berkah urip, tapi nek gak urip paling gak urip. Urip kudu urip kan, ngoten hidup yang berkah nggih. Ana wong ndengakno. Nggak sampai kapan umur dikek umur pancet ae ora gelem ini ora gelem ini, nggak ada perubahan. Semakin panjang umur seorang tidak bisa memanfaatkan umur itu, maka rugi kan ngoten. Nggih, mungkin jenengan bertiga bismillah tawakkaltu ala Allah. Jadi cukup sak sembarangi. Nek wis cukup niku ya cukup. Wis cukup diniati cukup. Nggih. Gimana tersuwun, saderenge ngapunten, kula nyuwun ngapunten ganggu aktivitas jenengan dan teman-teman. Untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu di kediaman Gus Abdurrahim sekeluarga bersama kakaknya. Semoga tayangan kali ini ada manfaatnya dan sedikit membawa hikmah dan jadi hiburan untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi